dan juga Deadlight atau mati lampu ya kalau kata Kodok, dan kalian boleh dukung. Ini adalah kesempatan untuk teman-teman dari tim Deadlight dengan pick yang cukup bagus menurut gua untuk mencuri setidaknya 1 poin ya, biar nggak nol hari ini, bisa dapat 1 poin lah at least ya. Tapi kita lihat di arah mid lane masih seperti biasa, Quetzal akan coba untuk menemani seorang Chell. Sebenarnya kalau dari ngomongin Faina, resenya ya dia bikin teman-temannya susah dibunuh aja. Tapi sebenarnya untuk Quetzal sendiri, Faina lebih gampang dibunuh sama orang sebenarnya. Kalau misalnya mau, ya udah coba untuk pick off Quetzalnya dulu. Tapi salah juga kalau all in ke Faina gitu. Karena all in ke Faina di belakangnya ada banyak banget yang bisa backup dengan sangat mengerikan. Tapi dari atas gue rasa Rana harus sedikit bersabar karena ternyata dari seorang backingnya juga coba untuk cover dari flipnya ke seorang Meo. Yes, kali ini dengan beberapa komposisi ternyata mid lane-nya ditinggalin terlebih dahulu. Clear-nya juga cepat dibantu sama seorang Nata. Nata kali ini bakal coba dimanjain, tapi Caira hati-hati. Bakal coba dikejar terlebih dahulu sama seorang Cell yang mendapatkan beberapa free hit kali ini. Ini Becky juga dengan seorang Anetnya bisa memberikan 2 gaya permainan sekaligus ya. Entah agresif ataupun defensif. Tapi Caira hati-hati. Bakal coba diseruduk dari seorang Cell. Mundur dia, tapi nggak masalah. Karena memang sudah terbaca. Tujuan dari seorang Caira udah terlihat. Coba untuk ngebuka vision aja, coba nyari info, ternyata udah ada 3 orang dari Heartsgate yang coba untuk masuk. Tapi ternyata dari seorang Nata yang sudah mendapatkan death from above, pastinya berhasil mendapatkan 1 ke arah seorang Rana kali ini. Ini dia yang ditunggu dari seorang Nata, permainan agresifnya yang gak kelihatan di game pertama, Julia. Iya, kurang kelihatan mungkin tadi di game pertama dari Nata masih agak sedikit belum bangun ya mungkin. Lulungu kalau kata orang Sunda, jadi ngumpulin nyawa lah ya. Tapi di game kedua sudah mulai kelihatan agresif, apalagi ya penggunaan Zephyr memang harus seperti itu. Lu gak perlu takut pakai Zephyr. Zephyr ini salah satu assassin yang bisa kita bilang assassin paling tebal gitu. Jadi kenapa lu harus takut ketika lu menggunakan Zephyr? Lu punya escape pulse yang cukup banyak dari seorang Zephyr. Tapi ternyata di atas ada pertukaran objektif dengan teman-teman dari Deadlight dan juga Heartsgate. Langsung masuk gitu aja, coba melakukan invade karena udah ada info juga tadi dari Laville bahwa teman-teman dari Deadlight masuk ke arah hutan. Tapi ternyata bakal langsung disamperin begitu aja. Bakal berhasil didapatkan terlebih dahulu dari Bugasnya, tapi kita lihat juga di arah tengah. Oh, ada ultimate dan juga satu flicker yang cukup baik. Ternyata ada seorang Caira, tapi ternyata Lorion nyayur banget. Langsung terangkat 3 orang, derajatnya begitu saja. Memukul mundur teman-teman dari tim Deadlight. 2 playernya udah bener-bener low banget, gak bisa dipaksain. Tapi tadi Lorionnya bener-bener nyayur banget sih. Salah satu zoning yang cukup bagus bisa gue bilang. Ya, kalau kita bedah sedikit ya, tadi tuh Deadlight itu ada 5 orang di sekitar sana. Tapi dari seorang Becky mau nggak mau berikan wallnya dibuka dalam keadaan yang menurut gua nggak memiliki impact terhadap apapun untuk Heartsgate. Karena nggak berhasil untuk misahin gitu kan. Biasanya Hurricane Wall ini digunakan untuk menculik 1 orang biar teman-temannya nggak bisa follow up gitu kan. Tapi karena emang dari tadi Becky movingnya cukup sering dan akhirnya terbaca juga pergerakannya sama teman-teman Heartsgate, mau nggak mau hampir aja terculik. Tapi untungnya ada seorang Caira juga dengan penggunaan splitter. Aduh, hati-hati Caira kali ini bakal ada juga yang namanya ultimate dari seorang Mila kali ini yang coba melakukan satu zoning terlebih dahulu. Tapi tenang, nggak terjadi apapun. Nata juga harus coba melakukan satu trapping dari seorang Becky pun sama. Lagi dan lagi coba bermain agresif. Bell yang belum join dari tadi bakal coba join bersama teman-temannya kali ini. Bakal coba untuk bermain sangat-sangat agresif terlebih dahulu. Oke, tapi gue lihat tadi ya di team fight sebelumnya ya, dari seorang lumburnya penggunaan Earth Splitter dengan flicker yang cukup bagus, sehingga at least membuang sedikit waktu teman-teman dari tim Heartsgate. Nggak pikir panjang, Deadlight kali ini langsung masuk lagi dan lagi ke area hutan milik teman-teman dari tim Heartsgate. Namun hati-hati, dari seorang Phoenix masih cukup fit. Di sana dalam bahaya dari seorang Becky. Masih ada satu penyelamatan yang cukup baik juga dari seorang Caira, kali ini Earth Splitter dikeluarkan. Namun dari sisi kanan karena coba tuh datang membantu, udah cukup low banget. Caira masih cukup dikejar-kejar ke arah belakang, masih berhasil disengage oleh teman-teman dari tim Deadlight. Mundur terlebih dahulu, reset kembali. Ini sih dari Detek sih harus pikirin caranya gimana bisa misahin Quetzal sama temen-temennya ya. Karena dari tadi healing life-nya cukup mengganggu juga. Yang ngebuat ternyata kawan-kawan dari Heartsgate durability-nya juga cukup besar kali ini. Udah ada penggunaan satu Death from Above, Flame Spear-nya connect karena 1 orang Cell. Tapi nampaknya masih belum berdampak apapun, masih belum terjadi apapun. Dari keduanya pun akan saling melepas karena memang terlalu tricky untuk di early game. Untuk nge-dive di 5 menit pertama sih katakan tidak ya. Katakan tidak terlebih dahulu ya. Tapi sebenarnya Heartsgate nih kalau misalnya dia bawa ke late game, oke mereka punya 2 archer yang sebenarnya late game oke-oke aja. Tapi jangan salah, dari teman-teman Deadlight juga mereka punya investasi late game yang cukup baik. Anet dan juga Slim. Apalagi dengan adanya Richard dan Zepis itu akan semakin berbahaya lagi. Tapi gue nggak tahu sebenarnya teman-teman
dari tim Hearts God ini pick 2 Archer itu pengen main early atau late game. Sebenarnya dua-duanya bisa-bisa aja, tapi belum kelihatan nih main early-nya karena dari tadi masih belum ada tower yang didapetin di menit ke-5. Padahal biasanya Fenix tuh menit ke-5 udah bisa at least dapetin 1 tower loh. Ya, tapi menurut gua ini Becky sih udah waktunya ngerem ya di menit segini ya. Artinya Becky ini udah, kalau kita berbicara dari segi damage sudah jelas dari seorang Cell bakal memiliki damage yang lebih tinggi gitu. Harap Deadlight ini mainnya lebih slow juga, lebih kalem dulu aja. Komunikasinya juga boleh untuk dimaksimalkan lagi. Karena kita tahu permainan mereka ini sama-sama jauh gitu kan ya, sama-sama dari rumahnya masing-masing. Jadi gua rasa komunikasi bisa menjadi masalah yang cukup penting juga kali ini ya, Jo. Ya takutnya nge-lag gitu kan kalau pakai Discord. Tapi kalau gua bisa bilang Deadlight ini harus bisa memaksimalkan hero yang mereka miliki. Karena kalau kita ngelihat hero-hero Deadlight ini benar-benar hero yang bisa nge-counter abis-abisan teman-teman dari Hearts God. Blue Bluff coba untuk didapatkan, tapi ternyata terangkat lagi dan lagi dari seorang Nata masih melakukan escape ke arah belakang. Tapi ternyata Kana kali ini hadir. Coba untuk mendapatkan satu backline dari teman-teman Deadlight. Mencoba untuk mundur lagi dan lagi. Ini tarik ulur yang menurut gue gak perlu. Kenapa? Deadlight mereka coba untuk berani masuk. Tapi sayang banget dengan adanya Paina ini ngebuat semakin sulit lagi. Salah satu inisiasi yang dilakukan oleh seorang Nata gitu. Padahal sayang banget tadi itu udah bagus banget position dari seorang Nata. Tapi baik lagi Painanya nyusahin. Ya Cell sekali lagi bermain dengan cukup agresif ya. Dan cukup bagus dari pengeluaran skill shotnya. Steri naiknya karena 2 orang dan itu cukup bagi Nata kali ini. Dan Prokopov-nya berhasil digocek sama seorang Mila. Dan itu membuat Nata nggak bisa melanjutkan permainan agresifnya terhadap seorang Mila. Tapi di arah bawah, karena masih coba berfokus untuk mendapatkan satu tower tier pertama. Masih ada seorang Bell lawan clearing wave, tapi di sisi atas Meots kali ini bakal coba dicari Steri naik sekali lagi karena bahkan kalau kita lihat dia susul dengan penggunaan double trouble masuk ke serang Meo. Udah ada splitter yang connect karena 3 orang, tapi nggak ada siapapun untuk memberikan damage kali ini karena kawan-kawan daripada Deadlight-nya lagi pada mencar, lagi pada berpisah. Padahal splitternya masuk karena 3 orang sekaligus. Hati-hati, Tera masih belum punya ultimate, splitternya sedang cooldown, jadi harus coba untuk turunin tempo dulu kali ya. Iya, itu tadi di atas benar-benar the real double trouble loh. Tadi dapat ada Starry Night, terus juga langsung dikasih double trouble dari Laville. Itu kalau gue jadi teman-teman Deadlight udah panas dingin gitu. Diangkat sama Lorion kena Starry Night, terus dikasih double trouble sama Laville. Udah diangkat, ke-stun lagi, pusing kepala saya. Tapi ya buat teman-teman dari Deadlight harus sedikit lebih bersabar lagi karena kalau kita lihat di arah top lane bahkan mereka udah kehilangan 2 tower mereka. Dan ini menjadi salah satu kerugian yang sangat besar. Kita lihat dari segi gold pun mereka ketinggalan sekitar 2000 walaupun yang gak banyak-banyak banget tapi itu berpengaruh sih menurut gue dengan mereka memiliki 2 MM di tempat dari Hearts God. Yes, dan ini perlu dinotis ya, positioning dari seorang Chell ini jauh lebih bagus dibandingkan game pertama, jauh lebih sulit untuk digapai, beberapa momentum bahkan dibuka sama seorang Chell. Jadi gua rasa ini Chell patut dapat appreciate lebih ya dari tadi. Dan kalau kita lihat sudah ada pengambilan juga terhadap satu tower juga di arah bawah. Tower tier pertama berhasil coba dijebolkan bahkan untuk Abyssal atau Holy Dragon kali ini yang sudah terlihat langsung coba diamankan terlebih dahulu ya oleh kawan-kawan dari Hearts God. Dan tanpa gangguan sekali lagi nggak ada yang bisa mengganggu seorang Mila di sana karena memang follow up yang dilakukan oleh kawan-kawan Hearts God cukup cepat. Oke, Hearts Splitter bakal coba dibuka, coba melakukan satu clearing wave dengan begitu cepat. Tapi sakit bakal itu critical 2 kali dari seorang Mila yang sedikit meleng. Bakal coba dikasih death from above, tapi nggak berlanjut karena memang flank spear-nya masih bisa digocek. Udah ada cliff breaker dari seorang Kana, connect karena 3 orang sekaligus. Becky-nya datang dengan penggunaan satu Hurricane Wall, tapi tidak membuat apapun di sana. Hanya coba untuk membuat dari seorang Zero selamat. Dan justru Zero-nya pun berhasil coba ditumbangkan oleh Hearts God. Wah ini kalau lu lihat Hearts God mereka mainnya 4-1 yang dibedain sendiri adalah seorang Mila. Mereka percaya Mila mandiri dan juga percaya sama lain bahwa mereka akan segera backup. Dan pemotop yang coba untuk digunakan tapi ternyata Starry Night yang sangat on point berhasil memukul mundur seorang Nata, mengikis beberapa HP yang dimiliki oleh seorang Nata dan itu nggak bisa. Death from above sekali. Terus dibalasnya sama Starry Night. Terus ada 4 orang di belakang. Aduh, ini panas Starry dingin Night gitu. Iya, ini sih gua rasa emang Starry Night-nya dari seorang Cell mesti di-nerf ya. Masih Karena dari tadi kena mulu. jarang miss ya. Minimal 1 orang pasti kena ya dan impact-nya itu teman-teman dari Hearts God banyak banget dapetin free hit. Kebetulan juga mereka punya seorang Rana dan juga Mila kali ini yang bisa menyerang dari jarak yang cukup jauh. Dan oke, kali ini kita berlanjut terlebih dahulu di mana Slayer bakal menjadi incaran untuk kawan-kawan Hearts God. Karena memang itu objektif yang terpantau, tapi Deadlight masih belum mau nyerah. Lo lihat di arah bawah, mereka coba mengusahakan satu inisiasi terlebih dahulu yang nampaknya belum bisa dimaksimalkan. Tapi kalau lu lihat ya tadi Kana sih gila tebal banget.
begitu dia masuk ke jantung pertahanan dari tim Deadlight, itu bahkan HP dia hanya berkurang sekitar 2 bar, 3 bar aja gitu dari banyaknya HP dia yang dia miliki gitu. Dan itu ngebuat menurut gua dari tim Deadlight akan sedikit pusing. Dari tacinya tebel ditambah ada Paina, itu bakalan lebih sulit lagi buat mati. Tapi hati-hati Nata, hampir saja terspot kehadirannya. Tadi ada satu upaya trapping dari teman-teman tim Hearthstone. Cuman gue tadi mau apresiasi pergerakan dari Deadlight yang coba untuk mencari peluang di arah bottom lane. Walaupun sebenarnya ada taci ya di bawah, jadi agak sedikit sulit. Tapi gak masalah, kali ini dari seorang Mila coba untuk men-spawn playernya di arah bottom lane. Bakalan langsung bergerak ke arah objektif tower aja yang membuat kali ini tim Deadlight hanya tersisa high ground aja. 3 high ground yang tersisa kali ini akan harusnya dimaksimalkan dalam upaya defensif. Tapi kalau kita lihat dari tim Deadlight sendiri untuk hero defense high groundnya agak sedikit apa ya, nggak gitu kayak tadi. Kalau tadi kan mereka punya Ignis ya, sekarang tuh agak sedikit sulit gitu. Mereka mau nggak mau harus ada yang masuk dulu, entah itu dari seorang Bellnya kah, atau mungkin dari seorang Lumbernya kah, buka Earth Splitter gitu kan. Tapi gue rasa kali ini bakal coba dipaksakan. Ada Starry Night yang berhasil mengangkat 2 player dari Becky. Gila kan, banyak banget SP-nya, bahkan langsung dimasukin visualnya ada seorang Charles. Cukup baik, backup yang sangat cepat juga, bahkan ada Quetzal yang masih memberikan beberapa support healing terhadap seorang Charles. Namun hati-hati, berhasil ditumbangkan dari seorang Quetzal, nggak masalah. Di depan masih ada 3 temannya, damage dealer tertinggi pun masih hidup dari seorang Charles. Masih cukup sustain, ternyata berada di area base milik teman-teman dari tim Deadlight. Dan bahkan base terbuka lebar kali ini bakal langsung difokuskan saja. Ini dia kemenangan penuh untuk tim Hearthstone di game pertama, 2 poin. 2-0 untuk Hearthstone kali ini. Dan udah dikasih lihat juga dari beberapa ininya ya, bukti